Agama itu spiritual, wilayahnya kesadaran rohani, bukan ruang materi. Tapi debatmu justru terjebak di dimensi paling rendah, dimensi fisik, logika, akal, ego, dan bawah sadarmu. Lebih parah lagi, debatmu tak punya metodologi, sehingga hasilnya tidak pernah bisa diukur. Maka secara ilmiah ia bukan ilmu, tapi emosi yang berwujud dalil. Bandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, basisnya akal rasional, objeknya sesuatu yang bisa diamati oleh pembaca virtual panca indera manusia. Namun karena memiliki metodologi yang jelas dan hasil yang terukur, cakrawala sains terus meluas dari partikel terkecil hingga galaksi terluas. Kini bahkan sains modern pun mulai menyadari realitas tidak berhenti pada materi. Di balik atom ada energi, di balik energi ada gelombang, dan di balik gelombang ada kesadaran. Di wilayah di mana agama seharusnya bekerja, maka sungguh ironis ketika sains sudah mulai menembus ruang rohani, para pendebat agama justru masih berputar-putar di kulit syariat tanpa pernah menyentuh inti, yakni ketersambungan ruh dengan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Najat Karimullah yang mengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Bahasan kali ini tentang blundernya para pendakwah yang tidak mampu mengkonstruksikan permasalahan khilafiyah agama, sehingga tidak pernah ada solusi. Justru sebaliknya menghasilkan blunder abadi. Umat pun terdowngrade kualitasnya, bukan makin paham, tapi makin terkotak-kotak, makin mudah ditunggangi oleh kepentingan, terdowngrade ke alam bawah sadar, yang ujungnya hanya menghasilkan fanatisme buta untuk membela kelompoknya. Pemirsa dimanapun berada, blunder perdebatan khilafiyah di sekitar syariat sudah saatnya dihentikan, karena sudah amat tidak relevan menunjukkan seberapa kualitas keberagaman kita. Untuk itu kami menyampaikan sebuah paradigma baru dalam beragama, yakni bukan di level materinya, tetapi lebih dari itu, mengeksplorasi sumber primernya di alam partikel. Itulah alam kodim, di mana sumber wahyu masih berupa ruh, dan hanya hamba-hamba yang disucikan ruhaninya yang bisa menyentuhnya, bisa mengaksesnya. Pemirsa mencermati beberapa feedback berupa komen-komen pada kolom komentar. Saya masih melihat pemerhati channel kami kurang memahami yang kami maksudkan. Kami sama sekali tidak menyentuh substansi sumber primernya, yakni Quran dan hadis, karena saya menyadari tidak punya kapasitas untuk itu. Yang saya sampaikan adalah caranya, metodenya dalam berspiritual dan memahami teks-teks langit. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah sangat support. Kenapa masih terjebak pada paradigma 14 abad yang silam, di mana pada saat itu syair menjadi barang mewah, sehingga Al-Quran pun mempunyai gaya bahasa yang amat tinggi. Maka sangat tepat jika saat itu Al-Quran dieksplorasi dari sisi bahasanya,
Makanya kita mengenal ilmu seperti nahwu, sorof, balaghah, itu semua tentang ilmu bahasa. Namun di era abad 21 sudah mutlak hukumnya teks langit dieksplorasi dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Saya pastikan agama akan ditinggalkan umat kalau masih dengan cara-cara lama yang tidak ilmiah. Dan ini sudah sangat nyata dengan tingginya angka agnostik yang terus bertumbuh. Baiklah, mari kita cermati bagaimana para pendakwah tersohor di negeri ini, di abad 21 ini, yang masih berdebat tentang syariat, agar kita paham sesungguhnya kita berada di makom apa. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda riwayat hadisnya itu juga kunut? Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Atau Nabi kita Muhammad alaihissalatu mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah. Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin jemaah. Kita amalin. Mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai, tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun, kita ini mengikuti Syafi'iyah. Pemirsa dimanapun berada, berdasarkan perdebatan para pendakwah tersebut, saya mencoba untuk mengkonstruksikan akar permasalahannya. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sunnah ataupun hadis, saya mencoba mengkonstruksikan bagaimana sesungguhnya hadis itu sampai kepada kita. Bahwa segala aktivitas Nabi, baik berupa ucapan, tindakan, itu adalah merupakan sunnah yang ditulis dalam bentuk hadis, yang kedudukannya menjadi sumber primer atas pelaksanaan syariat setelah Al-Quran. Jadi pada saat awal sesungguhnya tidak ada pencatatan tentang sunnah tersebut. Sahabat hanya melihat, mendengar, kemudian menceritakan kepada sahabat yang lainnya. Kemudian selanjutnya berdasarkan cerita sahabat tersebut diceritakan kepada sahabat atau generasi berikutnya. Kondisi ini berlangsung sekitar 200 tahun, sehingga sanad atau urut-urutan kisah dari hadis itu biasanya antara 5 sampai 7 level. Artinya dari sumber utamanya diceritakan oleh sahabatnya, diceritakan oleh generasi berikutnya sampai 5 sampai 7 level. Baru dilakukan pencatatan hadis setelah 200 tahun kemudian. Kita mengenal Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan
banyak sekali. Kalau kita cermati, kita bisa melihat dengan jelas kemungkinan terjadinya deviasi atau penyimpangan yang terjadi. Yang pertama, objek yang diamati itu adalah sesuatu yang fisik dan hanya diceritakan, oh saya melihat Rasulullah begini, oh saya melihat Nabi sholatnya begini, sehingga hasilnya maksimal hanya sebatas kebenaran empiris. Dan dalam ilmu pengetahuan, kebenaran empiris adalah kebenaran yang terendah, yaitu kebenaran yang diamati dengan panca indera kita. Ada kebenaran di atas empiris, yaitu kebenaran rasional. Kemudian ada lagi kebenaran aksioma, dan yang tertinggi adalah kebenaran yang sifatnya mutlak. Dan kemudian yang kedua, cerita tersebut pun tidak didukung oleh bukti yang memadai, seperti adanya dokumen atau catatan sejarah, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah profil yang menceritakannya. Ini menjadi amat subjektif. Makanya ukurannya apakah dia kuat hafalannya, apakah dia pernah berbohong, dan seterusnya. Ketika hal ini berkelindan dengan kekuasaan, dengan politik, maka subjektivitas akan sangat kental. Misalnya pada saat itu sudah mulai terjadi perpecahan antar golongan, misalnya si A dan seterusnya. Kemudian berikutnya, pencatatan hadis baru dilaksanakan sekitar 200 tahun kemudian. Bahkan pencatatan hadis didahului oleh penyusunan mazhab atau fikih atau hukum terkait dengan ibadah dan muamalah. Artinya, cara-cara kita beribadah dan bermuamalah sudah disusun. Baru sumber rujukannya atau sumber hukumnya, hadisnya baru disusun. Secara logika ini pasti terbalik. Semestinya sumber hukumnya dicatat dulu, dipahami dulu, baru menyusun mazhabnya, hukum fikihnya. Kemudian berikutnya, hasilnya pasti berbeda-beda, karena berdasarkan perspektif dan sudut pandang yang amat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Itulah hukum sunatullah. Sehingga secara metodologi ini cacat, secara ilmiah tertolak model seperti ini. Lantas solusinya bagaimana? Ketika ada sebuah narasi atau sebuah kalam yang secara metodologi sulit untuk dibuktikan, maka satu-satunya cara pembuktian yaitu melalui riset. Karena ini sifatnya spiritual, maka risetnya pun riset rohani. Bagaimana caranya? Yang jelas kita ikuti sang pembawanya, ikuti metodologi nabinya. Jadi bukan sibuk mencari dalil, mana contohnya, mana dalilnya. Tetapi mari kita ikuti metodologinya seperti apa. Inilah yang sering dilupakan oleh para pendakwah. Bagaimana memahami sunnah itu. Karena ini sifatnya pembuktian, maka kita harus menapak tilas perjalanan Nabi. Jadi praktek, bukan membaca literasi, bukan berdasarkan katanya-katanya, bukan berdasarkan tafsir, tetapi praktek secara langsung. Dan kita tahu praktek yang dilakukan oleh Nabi, bahkan oleh seluruh pencari Tuhan itu selalu seperti ini modelnya, yaitu tazkiyatun nafas, melalui taholi, tahali, dan tajali, yang pada prinsipnya adalah meningkatkan kesadaran kita menjadi kesadaran rohani. Kesadaran atau jiwa adalah hasil interaksi antara ruh
akal, kolbu, dan naluri. Oleh karenanya, untuk mencapai kesadaran rohani, maka jiwa harus dikendalikan oleh ruh dengan cara melakukan treatment terhadap akal, kolbu, dan naluri sehingga ia standby, ia zero. Dan hasil akhirnya, ruhlah yang menjadi panglima dalam diri kita, dalam kesadaran kita. Dan itu merupakan syarat bagi bersambungnya ruh ke dalam ultrastruktur rohani. Itulah yang disebut dengan wasilah. Tali wasilah adalah tali kebersambungan rohani antara hamba dengan Tuhannya melalui seorang transmitter rohani. Oleh karena itu, tugas kita adalah menemukan seorang transmitter rohani di zamanmu, bukan di 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam tali wasilah melalui seseorang yang terpisah selama ribuan tahun yang lalu? Karena Tuhan pada setiap saat mengutus seorang hamba yang disucikan rohaninya. Dia bisa rasulun min anfusikum, bisa ulil amri minkum, bisa al ulama warasatul anbiya, atau sang wali yang mursida. Apabila kesadaran kita sudah sampai kesadaran rohani, ruh kita sudah bertali dengan sistem wasilah, maka kita bisa mengakses sumber primernya yang ada di Lauh Mahfuz. Oleh karenanya, kita mengenal apa itu Quran Qadim. Sebagaimana Quran surat Al-Waqiah 7879, yaitu Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz, dan hanya hamba-hamba yang disucikan yang bisa menyentuhnya. Pada saat kita berada pada posisi itu, maka kita akan dipahamkan, ditunjuki, dan diperjalankan. Oleh karenanya, untuk apa kita tafsir? Karena itu sifatnya real time, sehingga tidak ada yang perlu diperdebatkan. Singkatnya, untuk memahami teks langit, bukanlah pada manual cara ibadahnya, tapi kebersambungannya. Kalau kita berlandaskan kepada manual cara ibadahnya, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, dipastikan tidak akan pernah selesai. Bahkan bacaan iftitah pun yang setiap saat kita lakukan itu sangat beragam sekali. Dan semuanya mengklaim itu ada rujukannya. Tetapi kalau yang menjadi ukurannya adalah kebersambungannya, ini tidaklah menjadi ukuran. Ini hanyalah pendukung untuk beribadah. Ada gerakannya begini, ada yang dibacanya begini, tetapi itu bukan fokus utamanya. Sepanjang tidak menyalahi kaidah-kaidah yang semestinya. Namun, apapun itu, ketika kebersambungannya tidak ada, dipastikan itu bukanlah spiritual, itu bukanlah ibadah. Ibadah kepada siapa kalau tidak bersambung? Itu prinsipnya. Dan kali ini kami akan fokus kepada ultrastruktur rohani. Karena inilah sesungguhnya yang disebut dengan spiritual. Spiritual hakikatnya adalah bersambungnya rohani manusia dengan Tuhannya melalui ultrastruktur rohani. Tanpa ini, maka tidak ada spiritual. Adanya adalah agama bumi. Dan agama bumi itu hanyalah kausalitas dunia. Secara umum, slide ini menggambarkan dimensi-dimensi semesta. Jadi di garis-garis merah ke atas ini adalah dimensi ketuhanan, alam maha, maha qadim, maha mutlak. Yang laisa kamisli syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi.
manusia zaman sekarang itu terjebak, dia hidup di alam ini, di alam kausalitas materi, namun dia menyembah alam non-kausalitas absolut. Bagaimana mungkin sesuatu yang mutlak bisa berada di sini? Tuhan saja kalau ingin menyampaikan wahyunya, dia harus melalui ultrastruktur rohani ini, harus melalui tali wasilah ini. Makanya kita mengenal Rasul, dia adalah pembawa risalahnya untuk disampaikan kepada manusia di dunia ini. Dan pada dimensi berikutnya ini adalah alam intermediate atau alam qadim. Di sini bentuknya nur, ruh, dan cahaya. Dan kalamullah di sini bentuknya adalah ruh atau nur, atau biasa disebut dengan kalam qadim, atau bisa juga Quran qadim atau Quran cahaya. Karena di sini Al-Quran bentuknya masih ruh atau nur. Namun hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, dia bisa mengaksesnya, dia bisa membacakannya. Kembali ke bahasan awal, bahwa manusia sibuk di alam baharu ini. Ini adalah alam dunia, alam materi, alam yang berubah-ubah oleh hukum sunatullah, oleh ruang dan waktu. Dan ketika kita berdebat di masalah khilafiyah yang sifatnya syariat, yang sangat dipengaruhi oleh hukum ruang dan waktu, dipastikan di sini tidak akan pernah ada titik temunya. Karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada banyak ruang di dunia ini, dan waktunya berjalan secara linier. Hari kemarin tidak ditemukan pada hari ini, apalagi 1400 tahun yang lalu tidak akan ada di hari ini, karena waktu berjalan linier. Ini pasti tidak akan ditemukan titik temunya, karena ini adalah alam diferensiasi. Di sini makin detil, makin terdiferensiasi. Berbeda di alam atasnya. Ini adalah alam akhirat. Ini di sini. Ini adalah alam singularitas. Di sini hanya ada satu. Tuhannya satu, Rasulnya satu, kalam qadimnya pun satu. Jadi kalamullah di alam ini namanya kalam qadim. Kemudian ketika mewujud di dunia ini menjadi banyak. Inilah yang namanya kitab suci. Kitab sucinya menjadi banyak. Ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tetapi di kalam qadimnya dia semuanya satu. Nggak mungkin di sini berubah-ubah karena ini namanya alam qadim. Alam yang pasti, alam yang mutlak, alam yang tidak berubah, alam yang permanen. Seluruh komponen di sini semuanya permanen, tidak berubah. Ini alam dunia yang berubah. Oleh karenanya, ketika kita sibuk berdebat di area ini, di area baharu, yang tidak didukung oleh metodologi yang memadai, bukti-bukti yang mencukupi, maka yang terjadi hanyalah sebatas klaim. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan, satu-satunya cara adalah bagaimana kita mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Dan untuk dapat mempersambungkan ke dalam sistem wasilah, maka kita harus menemukan transmitternya. Dia bisa Rasulun min anfusikum, ulil amri minkum, waliya mursida, atau al-ulama warasatul anbiya. Dialah sang pembawa frekuensi ilahi, channelnya, atau dalam bahasa fisika dialah gelombang semesta. Karena semesta ini pada hakikatnya beroperasi dalam sistem gelombang. Seluruh entitas di semesta raya sesungguhnya hasil dari af'al sang kausa prima ini. Karena dia al-muhit, dia
yang meliputi segala sesuatu dan Dia berkuasa atas semesta raya ini. Stop untuk berdebat di area ini, area yang berubah oleh hukum ruang dan waktu. Mari kita bersatu menaikkan kesadaran kita di alam atas sadar ini. Pemirsa, jadi sudah sangat jelas paradigma yang Mbah Mun sampaikan bahwa spiritual adalah tentang kebersambungan rohani manusia di dunia ini dengan Tuhannya di alam laisa kamitslihi syai'un melalui ultrastruktur rohani. Inilah yang disebut dengan tali wasilah sebagaimana Quran surat Al-Maidah 35. Karena manusia tidak mungkin bersambung langsung kepada Tuhannya, berbeda secara dimensional, berbeda materi, ruang, dan waktu. Sangat banyak yang harus dilampaui. Dan memang tidak mungkin. Sebagaimana Quran, surat Al-Surah 51. Tidaklah mungkin Tuhan berkata-kata langsung dengan manusia, kecuali melalui wahyu, melalui utusan, atau di balik hijab. Di balik hijab itulah yang namanya gelombang. Karena fisika ini adalah sesuatu yang menghijab. Kita bisa melihat benda-benda karena kita ada di ruang 3 dimensi ini. Kalau pembaca virtual kita dihilangkan, sesungguhnya semesta ini semuanya gelombang semua. Menjadi kita mengamati karena kita mempunyai panca indera, mempunyai pembaca virtual. Demikian, sekali lagi saya sampaikan stop untuk berdebat sesuatu yang tidak ada ujungnya. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami hanya menyampaikan paradigma baru dalam memahami agama ini. Sudah saatnya kita hentikan perdebatan-perdebatan yang sangat merugikan kita semua. Umat menjadi terdowngrade pemahamannya. Kita terjebak dalam diskusi khilafiyah yang tidak pernah ada ujungnya. Semoga kita bisa paham dan segera bangkit menyongsong era kebangkitan spiritual. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi waritoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.